Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mereview fasilitas yang ada di gedung kuliah terpadu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ahmad Nadim, nomor absen 2. Saya Bia Amanda, absen 7. Saya Ferdian Wijaya Saputra, absen 11. Saya Nafal Dono Rizky, absen 17. Saya Zainita Gina, absen 25. Politeknik Negeri Semarang merupakan salah satu politeknik di Kota Semarang. Politeknik ini didirikan pada tanggal 6 Agustus 1997. Untuk menunjang sistem pembelajaran di Politeknik Negeri Semarang, maka dibangunlah gedung kuliah terpadu. Gedung ini terdiri dari 8 lantai dan memiliki arsitektur yang sangat ikonik di Polines. Gedung ini baru saja diresmikan tanggal 4 Agustus 2023 dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Di ruang aula ini, kita ada berbagai macam fasilitas yang ada. Yang pertama, salah satunya ada layar. Jadi, layar di sini fungsinya adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam acara-acara seperti acara seminar atau acara-acara lainnya yang digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam penyampaian materi sehingga dapat mempermudah peserta untuk memahami materi yang ada di layar tersebut. Nah, di sini juga terdapat fasilitas yang lain, contohnya yaitu ada sound. Fasilitas yang lain di sini juga ada beberapa kursi dan dapat ditampung oleh lebih dari 500 mahasiswa. Gedung kuliah terpadu juga dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran, yaitu ada hidran. Ada yang tahu fungsi hidran untuk apa? Fungsi hidran sendiri yaitu dia adalah alat sensor kebakaran di mana dia sudah terhubung ke pasokan air. Jadi si pengguna gedung tidak perlu khawatir jika terjadi kebakaran karena kekurangan air. Kemudian ada APAR di sini. Dia juga berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Dengan cara penggunaannya, dia akan mengeluarkan seperti busa, di mana dia adalah cairan kimia yang dapat memadamkan api. Kemudian juga ada sensor kebakaran. Jadi jika ada pemicu kebakaran seperti asap dari api, benda tersebut akan langsung mengeluarkan air sehingga akan mencegah terjadinya kebakaran. Seperti aula, tapi bukan aula. Ini adalah basement gedung kuliah terpadu. Basement ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan aula, yaitu sebagai tempat perkumpulan, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Tak hanya itu, basement ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang sementara. Seperti yang ada di samping kita, ada kursi, dan sebelah kanannya kita lagi ada meja, piano, lemari, dan sebagainya. Depan gedung kuliah terpadu ini terdapat parkiran mobil dan motor. Nah, untuk parkiran mobil ini digunakan untuk umum dan parkiran motor itu dikhususkan untuk karyawan Polines. Depan gedung kuliah terpadu terdapat tangga. Tangga ini memiliki bentuk yang modern klasik, di mana dia berbentuk sangat lebar dan memiliki anak tangga yang semakin besar ke bawahnya. Namun sayangnya tangga ini memiliki kemiringan yang cukup curam sehingga pada saat menaikinya butuh usaha yang besar. Untuk memudahkan mobilitas mahasiswa, gedung lantai 8 ini dilengkapi fasilitas lift atau elevator. Lift ini berkapasitas 1000 kg yang mampu menampung 15 orang. Fasilitas selanjutnya adalah musola. Di sini yang pertama fasilitasnya adalah tempat duduk. Bergerak ke arah timur kita, sebelah sini ada tempat sholat. Di tempat musola ini kita ada berbagai alat mukena yang ada di sebelah sana dan beberapa sajadah. Selanjutnya untuk menunjang kenyamanan mahasiswa dalam menjalankan ibadah ada 2 buah AC. Di samping saya ada toilet disabilitas. Toilet ini digunakan untuk orang-orang dengan kecacatan fisik seperti keterbatasan bergerak. Di depan toilet disabilitas terdapat tangga darurat. Pada bangunan publik tentu tak terlepas dari tangga darurat.
Salah satunya di gedung kuliah terpadu ini. Tangga darurat pada gedung ini berfungsi sebagai jika ada insiden seperti kebakaran, maka bisa dipergunakan seperti ini. Kemudian juga pada mahasiswa, jika pada saat antri di lift bisa menggunakan tangga darurat ini agar tidak terlambat pada saat masuk kuliah. Kemudian lanjut ke fasilitas utamanya yaitu ruang kelas. Nah, ruang kelas ini dapat menampung hingga 30 mahasiswa. Ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti AC, kemudian ada LCD proyektor yang digunakan untuk menampilkan materi-materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian ada papan tulis digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang diberikan dosen juga. Kemudian ada wifi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk mengakses internet lebih mudah. Kemudian ada komputer juga sehingga nantinya dosen tidak perlu repot-repot untuk membawa laptop karena sudah disediakan komputer di sini. Dari fasilitas yang disebutkan tadi, terdapat juga fasilitas khusus untuk dosen, yaitu ruang transit. Ruang transit ini digunakan untuk para dosen menunggu mengajar pada mata kuliah selanjutnya. Ruang transit ini ada karena ruang utama dosen berada di gedung SC dan Geotek yang cukup jauh dari gedung kuliah terpadu. Ruang transit ini ditunjang dengan fasilitas AC, dispenser. Ada juga fasilitas untuk memudahkan para dosen, yaitu komputer, printer. Fungsi printer adalah untuk dosen mencetak materi yang digunakan untuk mengajar. Dari penjelasan video kami tadi, fasilitas yang ada di GKT ini sangat lengkap dan sangat menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di Polines. Ya, betul sekali. Fasilitas di GKT Polines belum tentu ada di Politeknik Negeri yang lain. Namun ada beberapa kelas yang mengalami kerusakan fasilitas, yaitu proyektor. Dan juga kurangnya respon dari pihak kampus terhadap aduan mahasiswa terhadap kerusakan fasilitas. Jadi kami mohon kepada pihak kampus untuk bisa responsif terhadap ajuan yang diajukan oleh mahasiswa sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih.